Baik, anak-anak.
Tes, tes. Halo, suara saya bisa diterima dengan jelas? Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Yang lain silahkan dinyalakan dulu kameranya. Suara saya jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ini berapa orang ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Biasanya berapa orang yang hadir ya? TI biasanya 15-an sih, Pak. 15 20-an, Pak. Kayaknya sampai 20.
Ini pada nggak tahu jadwalnya apa? Nah, itu Pak. Masih Kalau tak tahu tulis mungkin Pak. coba dikonfirmasi dulu ya teman-teman yang lain. Oke, siap. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain kita sambil mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam rekan-rekan. Ini teman pertama kita ya. Saya mohon maaf di minggu lalu saya nggak bisa hadir karena ada kegiatan. Kebetulan waktunya juga malam, jadi saya nggak bisa meninggalkan kegiatan tersebut. Oke. Baik rekan-rekan, sebelum pertemuan kita mulai, baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat ya, bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, kebetulan ini hari bulan puasa, untuk jadwalnya mundur ya. Harusnya kita kuliah di jam 7 sampai jam 9. Nah, ini selama bulan Ramadan ini kita jadwalnya dari jam setengah 9 ya. Baru mulai nanti mudah-mudahan sampai akhir di jam setengah 10. Eh, Sebelum kegiatan perkuliahan kita mulai, saya akan presensi dulu ya, sambil saya kenal teman-teman. Ini kelas TI ya, TI semester 4. Betul Pak. Betul. Saya share screen ya. Oke, ini di minggu kedua ya. Nanti untuk jam pengganti di minggu pertama nanti bisa kita jadwalkan ulang ya. Tanggal 15.
Ahmad Dedi Khairunas. Anal Haq Hadir, Pak. Suryaning. Hadir. Arif Kurniawan. Hadir, Pak. Febriando Prastio. Ferdinand Rizky Budiarto. Hifari Hadir, Kurniawan. Pak. Hadir. Muhammad Saifuddin Tamami. Hadir, Pak. Muhammad Tohfarur Rosikin. Hadir, Pak. Novita Sri Damayanti. Rahmat Sidik. Ramadian Jasdia Dwi Putra. Rifki Alam Syah. Iya, hadir, Pak. Rinanto Pratama Adi Prayoga. Abdillah Khairul Umam. Ibnu Maksum. Muhammad Aditya Prayoga. Hadir, Rahmat. Ini hadir ya. ya. Muhammad Aditya ya. Hadir, Pak. Rahmat Hidayat. Yoga Adityo. Ahmad Fauzi. Muhammad Misbahuddin. Ada yang kelewat nggak? Ya, nggak ada. Ada tambahan yang hadir? Oke. Itu Pak, Febriandio baru hadir itu Pak. Izin Pak, Siapa? masih di Oh, perjalanan pulang Pak. Dio. Dio. Siapa Febrian Dio namanya? Prastio Pak. Ferbriandio ya. Iya Pak. Ya. Oke, baik rekan-rekan. Eh, dalam satu semester ke depan, nanti saya akan menemani teman-teman untuk belajar di mata kuliah komunikasi data. Hmm, Oke. Hmm. Saya sudah pernah ngisi kelas ini belum ya? Apa baru ini ya? Baru. Waktu itu sudah pernah tapi digantikan oleh Prof. Ono Pak, yang jaringan kalau nggak salah. Oh gitu. Ya, ya. Iya, tuh. Yang waktu satu kali itu ya, hanya satu kali pertemuan ya. Oke. Ya, jadi paling nggak saya nggak usah memperkenalkan diri ya. Mungkin teman-teman sudah tahu nama saya Andi Kriswantono. Untuk background saya lebih ke sisi di jaringan komputer. Ya, hampir mirip lah dengan waktu saya perkenalan di mata kuliah jaringan komputer. Jadi kurang lebih di perkuliahan komunikasi data itu juga eh, sebenarnya juga masih ini ya, masih mirip dengan jaringan komputer. Hanya saja nanti kita akan banyak berbicara atau banyak membahas tentang hal-hal yang lebih ke sisi teknikal di layar satu dan layar 2 gitu. Kalau di jaringan komputer kan lebih komprehensif ya, mulai dari layar satu, kemudian layar 2 sampai ke layar 3 atau di layar network. Nah, di komunikasi data kita agak lebih spesifik hanya di layar satunya saja atau di mungkin juga di layar 2. Oke, kita akan lihat dulu ya di apa itu di rencana pembelajaran hal-hal apa yang nanti akan kita pelajari.
Sepertinya dulu waktu saya ngisi Jarkom itu banyak banyak yang ada ya dari TI kok ini kok dikit ya, nggak sampai 10 orang ini. Iya Pak, mungkin Yang dulu kurang. gabungan Pak sama SI sama IF Pak. Oh gitu, jadi banyak ya. Tapi nggak sedikit inilah ya biasanya. Ya paling biasanya 15-an sih. Oh, 15 orang. Oke, nanti di pendidikan kita saya akan jelaskan secara singkat aja ya apa-apa yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama untuk di pendahuluan tentang definisi dan juga jenis dari komunikasi data, kemudian apa itu data, informasi, dan juga komunikasi data. Kemudian ada sistem bilangan. Jadi ada banyak ya sistem bilangan yang biasa dipakai. Kemudian ada sandi bilangan juga yang dipakai dalam sistem komputer, khususnya bilangan biner, kemudian oktal, desimal, dan juga heksadesimal. Kemudian bagaimana cara kita melakukan konversi terhadap bilangan-bilangan tersebut. Dan pemanfaatannya seperti apa, kenapa kok kita itu di dalam sistem bilangan itu ada berbagai macam terus untuk fungsinya nanti dipakai untuk apa gitu. Kemudian ada transmisi data ya, baik itu data analog dan juga data digital. Kemudian ada encoding, decoding dan juga konversi dari data analog ke data digital. Kemudian ada tentang frekuensi dan spektrum ya. Frekuensi itu apa, kemudian penyebaran frekuensi dan spektrum itu digunakan untuk apa, kita juga harus kenal ya. Mungkin saat ini juga frekuensi itu menjadi pembahasan hal yang cukup penting ya, karena eh, kalau teman-teman ada yang apa, bekerja atau khususnya di bidang komunikasi ya, itu kan kita menggunakan frekuensi tertentu ya, baik di frekuensi yang kita kenal kan mungkin 2,4 dan juga 5 GHz ya. Kemudian ada juga frekuensi-frekuensi yang dipakai untuk radio, untuk telekomunikasi, kemudian untuk BMKG dan lain-lain. Itu juga bersinggungan dengan frekuensi yang biasa kita pakai secara sehari-hari gitu. Jadi kalau kita nggak mengenal, karena ini hubungannya adalah dengan apa itu penggunaan frekuensi legal dan ilegal gitu. Walaupun sebenarnya secara perangkat itu bisa digunakan, itu kan secara teknikal ya. Tapi secara legalnya itu belum tentu itu bisa kita gunakan secara bebas gitu. Dan itu ada implikasinya terhadap hukumnya. Kemudian selanjutnya tentang komunikasi paralel, kemudian eh, tentang komunikasi nirkabel atau wireless ya. Nah, itu juga berhubungan juga tadi dengan frekuensi. Kemudian kalau komunikasi wireless atau nirkabel itu nanti kita akan menitik beratkan kepada standarisasi dari IEEE di 802.11 ya. Itu yang biasa dipakai untuk radio frekuensi eh, tingkat tinggi ya atau frekuensi gigahertz. Kemudian topologi jaringan mungkin sudah familiar ya kita kenal di kuliah kemarin di jaringan komputer. Nanti mungkin akan saya lebih apa ya lebih ulas secara aplikatifnya ya. Topologi ini secara
realnya secara langsung penggunaannya itu di dalam eh, kita sehari-hari itu seperti apa gitu. Sehingga kita nanti bisa membuat rekomendasi ya, misalkan kita ingin membuat sebuah jaringan komputer di suatu gedung atau di suatu wilayah dengan cakupan mulai dari cakupan yang paling kecil sampai cakupan yang paling besar seperti seperti internet itu topologi apa yang bisa kita pakai ya. Karena biasanya kalau secara teoritis itu kita kan tahu ya banyak sekali topologi, tapi implementasi atau pemanfaatannya di lapangan itu seperti apa. Nah itu yang kadang mungkin kita harus eh, bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Itu di topologi ya. Kemudian di komponen monitoring dan aplikasi monitoring. Nah itu juga nanti saya eh, berikan review-review ya terhadap kan sistem monitoring itu kan banyak sekali ya yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Setiap aplikasi itu mempunyai kelebihan kekurangannya masing-masing. Nah, nanti saya juga akan ulas sistem-sistem monitoring apa yang biasa saya gunakan untuk melakukan monitoring di jaringan. Ya, saya kira itu ya yang nanti akan kita pelajari di dalam satu semester ini. Gitu. Ini tadi apa ya? Chat grup ya. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan juga untuk sistem penilaian. Saya biasanya di minggu pertama itu menyampaikan untuk kontrak perkuliahan. Saya akan lebih cepat aja ya. Yang intinya nanti berkaitan dengan bagaimana penilaian yang saya gunakan di perkuliahan. Oke. Dan juga tata tertib yang bisa kita sepakati bersama. Ini next saja nah. Nah, di sistem penilaian itu saya cek juga di sistem penilaian sebentar. Oke, eh, di sistem penilaian atau di evaluasi pembelajaran kita itu ada beberapa komponen ya yang harus kita ketahui. Eh, di UTS itu mengambil porsi 25%, kemudian di UAS atau di ujian akhir 30%, kemudian di presensi itu 15%, dan juga di tugas itu 30%. Nah, tugas nanti ada tugas apa itu teori, kemudian ada juga tugas praktek ya yang bisa kita laksanakan gitu. Nah, ini menjadi hal yang eh, harus teman-teman ketahui ya bahwa jangan sampai nanti di salah satu komponen penilaian itu eh, ada yang tertinggal ya. Saya biasanya selalu mengingatkan bahwa eh, karena ini juga salah satu acuan yang baku ya yang sudah disepakati oleh pihak kampus. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa memperhatikan ya bahwa komponen penilaian itu tidak hanya dari sisi presensi atau tidak hanya dari sisi
ujian akhir atau dari sisi UTS, tapi ada sisi tugas. Nah, ini tugas ini biasanya yang kadang ada miss ya, eh, nggak dikerjakan atau nggak mengumpulkan itu. Jadi saya harapkan sebisa mungkin seluruh komponen dari penilaian itu bisa kita kerjakan sama-sama. Untuk ring penilaian saya kira sama ya. Untuk sistem penilaian dan ring penilaian itu saya rasa di hampir semua mata kuliah itu sama ya untuk penilaiannya kali ini sudah baku. Nah, kemudian ini untuk norma ya, norma nanti akan saya share di e-learning. Nanti silakan bisa dibaca ya. Cuman poin yang apa poin yang penting itu karena kita memakai sistem online ya, karena sistem online itu kita memakai Zoom. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman ingin berbicara silahkan open mic. Tapi kalau dirasa tidak tidak berbicara itu silahkan di mute ya, silahkan dinonaktifkan untuk mic-nya. Nah kadang-kadang ini tidak kadang lupa atau apa gitu kan, mic-nya tidak dimatikan. Nah ternyata itu bisa mengganggu kegiatan pembelajaran itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita sepakati bersama. Kemudian ada di sini ada perwakilan kelasnya biasanya siapa? Saya Pak, Mas Givari ya? betul Mas Pak. siapa? Mas Givari Pak. Oke, Givari Kurniawan. WA-nya ada di grup tadi ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, nanti saya kirimkan untuk di tanda tangan gitu. Itu ya. Nah, ini sudah cukup banyak yang hadir. Selama kegiatan perkuliahan, kalau jaringannya bagus, silakan bisa di on cam terus gitu. Jadi nggak usah di close. Jadi biar saya juga bisa melihat teman-teman itu aktif ya. Ya, sebelumnya sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Aman, Pak, aman. Cukup clear ya, nggak kecil, nggak terlalu besar gitu ya. Cukup jelas ya. Jelas, jelas Pak. Hmm. Oke, satu lagi ya. Silakan nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya pas waktu kegiatan perkuliahan bisa di chat, baik itu pertanyaan yang apa ya, yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan atau juga materi yang lain karena eh, biasanya baiknya kita bisa lompat-lompat ya, nggak harus runtut dengan materi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Oh, ini ada grupnya ya. Ya, nanti saya tak masuk si grup tuh. Ya, karena ini juga kuliah malam, mudah-mudahan nanti nggak ngantuk ya. Karena sudah waktu-waktu yang krusial ya, jam 9, jam 10 itu udah waktu-waktu
Ini teman-teman rata-rata bekerja ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, kita mulai di materi yang pertama tentang dasar dari komunikasi data. Oke, kalau kita lihat dari eh, gambar ya di era tahun 70-an dan di tahun 80-an itu ilmu komputer dan komunikasi data itu menjadi teknologi, produk, dan perusahaan-perusahaan yang mengkombinasikan dengan komunikasi komputer. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri ya untuk sudah berbasis komunikasi data. Itu dimulai di era tahun 70 dan juga 80-an. Nah, bisa kita bisa kita katakan bahwa di tahun-tahun tersebut akibat adanya merger tadi ya antara teknologi, kemudian produk dan juga perusahaan-perusahaan yang berbasis komputer itu menjadi hal yang revolusioner ya yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Itu kalau kita lihat dari perkembangannya mulai dari industri 1.0 sampai ke industri 4.0 atau 4.0 itu eh, perkembangan yang paling signifikan itu saat ini apa itu dimulai dengan adanya perkembangan dari bidang komunikasi data atau kalau komunikasi data secara global itu bisa kita katakan bahwa dengan adanya internet itu kita membuat sebuah revolusi yang sangat besar ya terhadap perkembangan zaman dan juga perkembangan umat manusia. Itu. Tanpa adanya internet mungkin perkembangan global itu tidak akan semasif saat ini. Bahkan kita juga tidak membayangkan bahwa eh, dengan adanya internet kita bisa menikmati perkuliahan secara daring ya. Atau waktu dimulai dengan waktu kita COVID itu kita harus merubah segala macam pola. Dan itu ternyata bisa kita lewati ya. Kemudian revolusi di bidang komunikasi data atau komunikasi komputer telah menghasilkan beberapa fakta ya. Yaitu tidak adanya perbedaan yang fundamental antara data processing atau komputer ya, dan juga komunikasi data atau perangkat-perangkat switching dan juga perangkat-perangkat transmisi. Maksudnya adalah eh, kalau dulu di awal-awal perkembangan eh, komunikasi data atau perkembangan internet itu gapnya terlalu besar ya antara eh, perangkat data processing, maksudnya di dalam komputer itu kan ada pertukaran data ya, baik data di dalam sistem CPU ke dalam memori, kemudian ke dalam storage ya, atau ke dalam hard disk atau SSD atau yang lain itu kan ada proses komunikasi, proses transfer ya. Nah itu gapnya terlalu besar dengan eh, perkembangan yang ada di komunikasi data atau internet. Kalau dulu mungkin interface yang digunakan masih kecil ya, misalkan baru 10 sampai 100 megabit per second atau Mbps ya. Nah, kalau saat ini mungkin sudah jauh jauh sekali ya, jauh berkembang. Bahkan mungkin kecepatan komunikasi data itu eh, komputer data processing itu malah tertinggal ya dibanding dengan kecepatan di dalam komunikasi data. Contohnya begini, saat kita mempunyai internet dengan kapasitas besar ya, 1 gigabit per second misalkan. Nah, itu apakah dalam satu perangkat PC atau data processing itu bisa mencapai kapasitas tersebut? Nah, mungkin kita eh, mengawang-awang ya, oh, kalau kita punya laptop atau kita punya HP, atau kita punya komputer ya, apakah dengan satu perangkat tersebut kita bisa mencapai kapasitas
eh, yang 1 gigabit per second atau sesuai kapasitas limitasi dari interface. Nah, itu ternyata nggak bisa tercapai. Nah, kenapa? Karena itu tadi kecepatan dari interface untuk komunikasi data itu lebih besar dibanding dengan kecepatan dari data processing. Entah bottleneck-nya itu ada di CPU atau bottleneck-nya ada di memori atau bisa juga bottleneck-nya itu ada di storage atau di hard disk gitu. Hard disk itu tidak bisa secepat eh, interface di komunikasi data. Bisa juga interface kita itu 1 giga atau ada juga yang interface-nya mungkin 10 giga ya kalau sekarang. Nah itu ternyata hard disk itu nggak bisa mencapai kecepatan sejauh itu. Rata-rata hard disk mungkin maksimal hanya bisa kuatnya hanya di 500 megabit per second. Mungkin yang lebih tinggi lagi ada SSD, ya, solid state disk yang itu bisa lebih tinggi ya gitu. Tidak adanya perbedaan yang fundamental atau mendasar di antara komunikasi data, suara dan juga video gitu. Jadi kita bisa menikmati suara, menikmati komunikasi video secara real time ya. Dan waktu awal-awal komunikasi data mungkin itu tidak bisa kita nikmati karena untuk kita melakukan pemrosesan terhadap video itu membutuhkan kapasitas bandwidth yang cukup besar. Perbedaan antara komputer single prosesor, komputer multiprosesor, LAN, MAN, dan WAN internet menjadi tipis atau hilang ya, gitu ya. Bahkan mungkin saat ini banyak banyak layanan-layanan yang berbasis cloud yang bisa kita nikmati tanpa kita harus mempunyai storage secara mandiri ya. Kita bisa melakukan editing, kita bisa melakukan pembuatan dokumen secara cloud. Nah, itu yang dimaksud dengan eh, perbedaannya itu menjadi tipis antara data processing dan juga komunikasi data. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ya, bahwa komunikasi data mulai dari core network itu disalurkan ke banyak sekali service ya. Mulai dari transmisi satelit, mungkin juga ada fiber optik, mungkin juga di sini ada IoT gateway ke smart city, smart meter, di perangkat-perangkat IoT ya. Kemudian dampak dan dari kecenderungan ini berpengaruh besar terhadap industri komputer dan komunikasi, mulai dari hal pembuatan komputer sampai ke integrasi sistem. Jadi eh, setiap vendor itu saling berlomba-lomba ya untuk mencapai kecepatan yang paling maksimal tanpa harus menghilangkan apa yang hal-hal yang memang sudah disepakati ya secara bersama ya. Karena kan perangkat komunikasi data itu antara satu vendor dengan vendor yang lain itu harus kompatibel ya, yang tidak bisa kalau kita membangun sebuah sistem komputer atau sistem network yang itu tidak terstandarisasi dengan perangkat-perangkat yang lain. Dampak lain adalah adanya pengembangan sistem yang terintegrasi yang dapat memproses dan mentransmisikan berbagai jenis data dan informasi. Pengembangan teknologi dan standar teknis juga membawa ke arah sistem publik yang terintegrasi sehingga memungkinkan terjadinya pengaksesan sumber informasi dan data secara virtual dari seluruh dunia dengan lebih mudah dan universal gitu ya. Itu tadi ya yang saya sampaikan bahwa eh, kita bisa mendapatkan segala, segala macam informasi, segala macam data ya dari sumber-sumber secara virtual atau secara maya atau bisa kita katakan dengan adanya internet itu kita bisa melakukan banyak hal ya terhadap data dan informasi. Nah, internet itu ditopang oleh apa? Nah, perkembangan internet yang sangat masif itu ditopang oleh itu tadi komunikasi data yang lebih ke sisi transmisi gitu ya.
untuk kita melewatkan data yang sangat besar, otomatis kita harus membuat sebuah fondasi yang kuat ya. Nah, fondasi kuatnya itu adalah apa? Ya adalah sistem dari transmisi data. Oke, kegunaan dasar dari sistem komunikasi adalah menjalin pertukaran antara dua pihak. Contoh komunikasi antara sebuah workstation dan server yang dihubungkan dengan jaringan telepon. Contoh lain adalah pertukaran sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama. Jadi komunikasi data paling sederhana itu adalah seperti ini ya. Ada source system, kemudian ada destination system, kemudian ada sistem transmission. Source destination itu uh, umumnya adalah source dan juga transmitter. Kemudian destination system itu adalah receiver dan juga destination. Sistem transmission itu adalah sistem transmisi yang kita gunakan. Maksudnya adalah untuk kita saling berkomunikasi itu kan kita membutuhkan media, ya, media komunikasi data. Ya. Medianya itu ada dua, media kabel dan juga media non kabel. Nah itu adalah salah satu contoh dari sistem transmisi. Oke, elemen kunci dari komunikasi data itu ada source tadi ya, membagikan data yang dapat ditransmisikan. Contohnya ada telepon, ada PC, ada HP, dan lain sebagainya. Kita sebagai source atau kita sebagai sumber. Nah, kalau kita ibaratkan source itu handphone kita ya, kalau kita mau mengakses berita, nah itu kita sebagai source. Kemudian destination-nya adalah si server. Server yang kita lakukan akses. Itu pasti mempunyai alamat tertentu ya, punya domain tertentu. Nah, itu kalau dari sisi fisik apa yang terjadi bahwa source itu eh, ke transmitter nggak langsung tiba-tiba langsung bisa sampai ke destination kita akses hostname-nya itu ternyata ada proses-prosesnya. Kemudian prosesnya adalah mulai dari source kemudian ke transmitter. Transmitter itu memindahkan dan memindah informasi dengan menghasilkan sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi. Contohnya adalah sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit menjadi sinyal analog. Nah, untuk kita bisa melakukan eh, transmisi data, itu datanya itu memang harus diubah menjadi sinyal-sinyal elektromagnetik ya. Yang mengubah adalah si transmitter ini untuk bisa dilewatkan ke dalam melewati sistem transmisi. Kemudian akan diterima oleh si receiver. Nah, receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit. Nah, digital bitnya ini yang nanti akan dikonversi lagi atau di-decode menjadi eh, bisa dibaca oleh si destination. Transmission system berupa jalur single transmission line atau complex network yang menghubungkan antara source dengan destination. Single transmission line itu maksudnya adalah kita melakukan komunikasi peer-to-peer atau komputer ke komputer menggunakan satu jalur. Misalkan bisa juga menggunakan satu jalur kabel, misalkan menggunakan kabel UTP, point to point ya, antara satu komputer ke satu komputer. Atau bisa juga menggunakan WiFi ya, itu juga single line, satu komputer ke satu komputer. Atau complex network. Nah, complex network itu apa? Complex network itu maksudnya adalah internet yang dia melewati berbagai macam device ya, yang mungkin kita nggak kenali gitu. Kita tahunya kalau kita akses detik,
Tiba-tiba kita sudah dapat datanya. Padahal sebenarnya pada saat kita melakukan akses ke detik itu, kita melewati berbagai macam perangkat kompleks network. Contohnya gini, ya ada gambar. Ada sebuah tools sederhana ya yang biasa dipakai untuk kita mengetahui jalur kita menuju ke internet. Nah, misalkan ke mana ya, ke detik ya. Nah, ternyata pada saat kita melakukan eh, akses ke detik itu ada berbagai macam perangkat yang bekerja di balik layarnya. Kita harus melewati berbagai pos-pos ya, sebutnya pos-pos. Kalau yang terdeteksi di sini adalah perangkat-perangkat router atau perangkat-perangkat di layer 3. Tetapi secara realnya, kalau kita mau menelusuri secara lebih dalam lagi, pada saat kita melakukan akses data dari isi kita ke internet itu, kita melewati apa aja. Nah, itu lebih banyak lagi dari ini. Kalau ini kan hanya di layer 3 atau di router saja yang bisa terdeteksi di sini. Tapi secara realnya lebih banyak lagi. Bahkan mungkin bisa ratusan perangkat yang kita lewati sebelum data yang kita kirim itu ke detik itu sampai. Nah ini kalau di perangkat layer 3 ini ternyata kita melewati perangkat di D. Ini adalah router yang ada di rumah saya sendiri. Kemudian ini router yang ada di atasnya, di provider. Kemudian ini juga di atasnya lagi, dan seterusnya sampai ketemu di ini s2.203.detik.com gitu. Kalau ini disebutnya adalah PTA record ya, tergantung dari si provider itu mendaftarkan PTA recordnya atau enggak sehingga bisa terdetek dia itu perangkatnya siapa gitu. Dan kita bisa melakukan tracking di masing-masing jalur ini. Misalkan dari IP sekian itu dia miliknya siapa, kemudian di IP sekian itu miliknya siapa. Nah, itu kita bisa melakukan tracking secara lebih lanjut. Gitu. Nah, ini paling sederhana ya. Ini yang disebut sebagai complex network. Ini masih di Indonesia ya, atau masih di local exchange sebutannya. Ini masih di Indonesia. Kalau di internasional itu akan lebih jauh lagi. Sebenarnya apa ya? Apa yang jauh. Microsoft misalnya. Nah, ini kan kalau kita lihat dia lebih jauh ya, lebih jauh lagi. Melewati perangkat apa saja untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kenapa kok setiap kita melakukan akses ke situs-situs yang berbeda, itu dia akan menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, ini karena bisa kita ibaratkan jarak tempuh ya. Jarak tempuh misalnya dari Jakarta ke Jogja itu lebih pendek dibanding Jakarta ke eh, Singapura. Nah, itu bisa kita ibaratnya seperti itu. Jarak tempuhnya itu semakin jauh, nah otomatis data yang kita kirimkan akan lebih lama untuk sampai gitu. IP loss hampir 90%. Nah, itu juga bisa banyak faktor ya. Bisa memang sistem transmisinya itu memang tidak bagus atau ada loss ya. Bisa juga memang ada
firewall di situ yang memang membatasi atau melakukan limitasi terhadap paket-paket tertentu. Gitu. Nah, kalau memang ada firewall yang membatasi limitasi atau ke protokol, kalau yang kita pakai adalah protokol ICMP ya, itu nggak ada masalah karena dia datanya tetap akan eh, lewat ya, karena beda beda tipe protokol ya. Lain cerita kalau loss-nya itu memang bermasalah di sistem transmisi. Nah, itu akan menyebabkan gangguan atau masalah. Gitu. Walaupun kalau di paket-paket TCP ya atau paket-paket yang memang ada garansi bahwa datanya itu harus penuh atau harus komplit, itu tetap akan dikirim walaupun dia lambat. Gitu. Dia akan tetap dikirim ulang. Beda dengan UDP, kalau misalnya dia banyak loss ya paketnya pasti akan dibuang ya. Tetap banyak data yang hilang. Nah, bisa eh, kita merasakan juga di komunikasi kita sehari-hari ya antara data yang dikirim dengan secara real time yang dibuang dengan data yang harus dikirim secara penuh. Contohnya misalnya kita melakukan komunikasi telepon atau komunikasi voice ya. Itu kan kalau paket suaranya hilang ya nggak dikirim ulang lagi. Kalau dikirim ulang lagi ya so nanti komunikasi kita. Itu paket-paket yang UDP ya yang nggak dia lebih ringan ya, atau lebih kecil sehingga cocok untuk kita komunikasi secara real time atau contohnya suara tadi ya itu berbeda dengan paket TCP. Nah itu kita harus misalnya kita mau buka YouTube kalau kalau dia loss ya kita muter-muter terus gitu. Putus-putus gitu lah tapi tetap itu harus dikirim secara penuh karena itu memang tipe paket yang berbeda gitu. Oke, tadi di sini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kompleksitas dalam jaringan komputer atau dalam komunikasi data itu sangat banyak sekali ya, itu sangat kompleks. Mulai dari transmission sistemnya atau sistem transmisinya ya dia menggunakan jalur kabel, jalur non kabel itu kalau kita lebih bedah lebih dalam itu sangat luas sekali. Kemudian ada interfacing, kemudian ada sinyal sinkronisasi, manajemen pertukaran, error detection. Error detection tadi udah saya singgung ya, contohnya kalau misalkan terjadi loss itu paketnya itu jenis apa, harus diapain, nah itu adalah contoh error detection dan juga correction. Kemudian ada flow control, kemudian ada eh, pengalamatan, kemudian ada routing. Nah, routing ini yang paling berperan ya dalam sistem komunikasi data internet. Kalau kita bedah lebih dalam lagi ada berbagai macam jenis routing yang bisa kita gunakan, baik itu routing di sisi internal, kemudian routing di sisi eksternal, bagaimana kita melakukan apa itu pemetaan terhadap jalur yang ada di internet, kemudian recovery, pembentukan pesan, pengamanan atau security ya. Semakin kita terbuka, semakin banyak apa yang bisa kita nikmati, ternyata banyak juga menimbulkan faktor-faktor yang berkaitan dengan keamanan informasi. Kemudian ada manajemen jaringan. Itu ya nanti kita akan lanjutkan di minggu depan ya secara lebih detailnya. Ya, eh, saya kira cukup cepat ya untuk kita pemanasan dulu. Sudah jam setengah 10.
Ini ada pertanyaan dulu? Silakan, Monggo, Pak. kita open. Silakan bisa ditanyakan ya. Misalkan ada hal-hal yang masih eh, karena kan namanya jaringan komputer, komunikasi data, internet itu kan kita pakai sehari-hari. Mulai dari hal yang paling dasar sampai hal yang paling eh, apa itu paling apa Kalau menurut saya detail sih ya. sampai saat ini cukup jelas, Pak. Oke, Eh, ya cukup jelas tentang apa komunikasi data yang saya pelajari sih banyak sekali ya ketidakpahaman user sih Pak untuk menangani troubleshooting biasanya Pak antara klien dan server Pak di situ Pak. Nah, kadang ya permasalahan yang terberat kita sebagai teknisi IT support itu sih memahami user sih sebenarnya Pak. Kadang minta sesuatu misalkan komunikasi data ke IP yang udah kita routing, udah kita buat di server, dia nggak bisa panggil dari browsernya, ternyata konfigurasi firewallnya Pak. Jadi seperti itu Pak, kita bisa seperti apa ya? Namanya manajemen ini apa ya? Manajemen daripada komunikasi data itu sendiri apa ya? Biasanya ya Pak ya. Ada ya kadang ada sih Pak miskomunikasi antara IT support dan juga user Pak gitu. Saya sekedar sharing aja sih Pak itu sharing sedikit. ya, ya memang kadang hal-hal itu kita apa ya permasalahan-permasalahan di lapangan itu eh, nggak hanya selalu di permasalahan-permasalahan teknis ya, permasalahan bisa juga permasalahan di sisi user sendiri itu juga masuk dalam permasalahan teknis lah. Tapi ranahnya kan memang di si user itu sendiri. Contohnya tadi eh, ada firewall di tempat user, ternyata user nggak menyadari. Nah, itu hal-hal yang kadang memang eh, menjembatani antara eh, kita dengan si agar user itu bisa memahami bahwa permasalahan itu sebenarnya di situ. Kadang itu menjadi tantangan tersendiri juga. Betul betul Pak. Pak, mau nanya Pak, yang membedakan mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer itu apa ya Pak? Soalnya secara sifat kan kayaknya mirip nih jaringan komputer sama dan sekarang ini komunikasi data gitu. Yang membedakan itu kemana gitu fokusnya? Ya, memang sebenarnya eh, memang beririsan, sangat-sangat beririsan ya antara komunikasi data dan juga jaringan komputer. Tetapi komunikasi data nanti akan lebih tadi ya yang seperti di awal saya sampaikan, itu nanti kita akan lebih mempelajari di sisi layer satu dan layer 2-nya. Seperti di apa di RPS yang saya sampaikan. Kalau di jaringan komputer mungkin lebih luas ya. Jadi mungkin masih saling berkaitan atau mungkin nanti kalau misalkan ada di perkuliahan kemarin itu masih belum ya. Fokus di layer satu itu berarti ya Pak. Ya, layer satu dan layer 2. Oke. Soalnya Lebih biar nanti lebih pertanyaannya juga dalam kalau lah. Mungkin lebih dalam di sistem transmisi ya. Eh, kalau jaringan komputer mungkin kita berbicara tentang implementasi dari fiber optik atau FTTH. Jadi komunikasi data itu kita berbicara lebih dalamnya. Di FTTH itu dalamnya seperti apa sih? Kok ada perangkat namanya OLT, namanya ONT? Itu kenapa kok satu kabel fiber atau satu cahaya itu bisa dipecah-pecah? Nah itu kita akan anunya lebih lebih dalam ke situ. Kalau kalau jaringan komputer mungkin lebih ke sisi aplikatifnya ya. Kita bisa langsung nikmati nih jaringan komputer, IP-nya sekian, kita bisa bagi-bagi IP-nya kemana, kemana, kemana seperti itu. Lebih ke aplikatif.
Hmm. Ada tambahan mahasiswa yang masuk yang belum presensi? Saya belum di Eh, absen. belum ya? Tapi sebenarnya mata kuliah ini saya tuh dikonversi, Pak. Jadi sebenarnya saya nggak wajib ikutan. Ya, silakan. Jadi di SKS saya tuh apa, KRS saya nggak ada mata kuliah ini. Tapi di jadwal apa ya satu semester ini pasti absen saya ada Ibnu Maksum, Pak. Oh gitu. Semester kemarin juga sama kayak gitu. Jadi tuh Ibnu Maksum ada nomor 16. Oh iya. Tapi sebenarnya saya nggak perlu dianggap ada sih, Pak. Ya Soalnya kalau nanti ada ya Bapak Pak. jadi nambah kerjaan buat menilai saya, padahal saya nggak perlu dinilai karena udah dikonversi gitu. Berarti ini maksudnya Bapak itu dari transfer terus mata kuliah sebelumnya dikonversi gitu ya? Iya, jadi Oh, kemarin saya nanya ke BAK itu, memang yang dibagikan ke dosen-dosen itu absensinya semua. Jadi oh yang semua. konversi pun akan masuk katanya. Oh gitu. Jadi Ya mungkin silakan angpatan aja Pak. antara aja mungkin. Kalau apa maksudnya saya tetap berdasarkan dari sistem presensi yang ada ya. Nanti eh, tetap secara normalnya silakan mau mengikuti atau memang sudah karena mata kuliahnya memang sudah konversi ya monggo saja silakan. Tapi saya suka ikut mata kuliahnya sih Pak, biar nambah-nambah mengingat kembali ilmu-ilmu yang dulu. Silakan tuh. Ya Pak, kasih Pak. Yang lain ada lagi yang belum presensi. Abdillah, Pak. Nafita, Abdillah. Pak. Nah, Abdillah. Novita. Iya. Ada lagi? Udah ya cukup ya. Ahmad Fauji, Pak. Ahmad Fauzi. Saya udah, Pak. Apa? Iya, Dio. Dio udah tadi lah. iya. Dio. Febrian Dio ya. Oke, saya add ke WhatsApp grupnya. Ya, saya kira kalau eh, sudah tidak ada pertanyaan, eh, untuk pertemuan kita di minggu ini kita cukupkan sekian ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Pak, izin. wabarakatuh, Pak.